Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Aldo Wulandari, NIM 202210186. 2. Dwi Yulianti, NIM 202210196. 3. Indah Khairun Anissa, NIM 202210201. Apa itu Big Data? Big Data adalah sekumpulan data digital yang terdiri dari data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak semi-terstruktur dalam jumlah yang sangat besar yang dihasilkan dan dikumpulkan oleh organisasi yang bertujuan untuk diolah dan dianalisis, sehingga menghasilkan informasi yang berharga yang dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Ciri atau karakteristik Big Data. Big Data memiliki ciri-ciri berukuran sangat besar, variatif, memiliki laju pertumbuhan yang cepat, dan sebagian besar tidak terstruktur, sehingga biasa disebut dengan singkatan 4F, yaitu 1. Volume, mengacu pada ukuran data yang perlu diproses. 2. Variety, Big Data berasal dari berbagai sumber. 3. Velocity, adalah kecepatan data yang dihasilkan. 3. Veracity, mengacu pada akurasi atau konsistensi data. 1. Volume, mengacu pada ukuran data yang perlu diproses. Volume dalam Big Data ini diartikan sebagai kuantitas atau jumlah data yang dihasilkan dari banyak transaksi, serta volume data yang disimpan. Contoh dari data ini bisa berbentuk log history pengguna seperti history browser, pencatatan transaksi pada e-commerce, data KTP, atau data penduduk, dan lain-lain. Ukuran Big Data biasanya menggunakan skala terabites dan ukuran petabites. Pada contohnya berdasarkan publikasi yang dilakukan oleh Facebook. 2. Variety, Big Data berasal dari berbagai sumber. Variety ini artinya variasi tipe dan variasi sifat dari data, apakah data tersebut bersifat terstruktur, semi-terstruktur, ataupun tidak terstruktur. Data terstruktur adalah data yang mempunyai elemen-elemen yang dapat diakses seperti cache untuk dapat dianalisis ataupun data yang disimpan pada format tertentu. Contohnya, data pada relational database ataupun database SQL. 2. Semi-terstruktur, informasi yang tidak disimpan adalah relational database tetapi mempunyai pattern atau terorganisir dengan rapi sehingga lebih mudah untuk dianalisa. Dengan sedikit pengolahan, kita dapat menyimpan data ini ke dalam relational database. Contohnya, database pada file XML dan JCF yang sering dipergunakan untuk ekspor data pada database. Data tidak terstruktur adalah data yang tidak terorganisir dengan baik karena sifatnya alami atau tidak memiliki predefined data model atau model yang sudah terdefinisi, contohnya file gambar, suara, video, PDF, log files, dan lainnya. 3. Velocity adalah kecepatan data yang dihasilkan. Velocity dalam 3F Big Data ini artinya adalah kecepatan dalam menggenerate data, mengakses data, serta memproses data. Contoh velocity salah satunya adalah pada search engine Google, berdasarkan data pada HTTPS, www, internet, live stats, CAM, atau Google Search Statistik atau Google harus memproses rata-rata 40.000 pencarian setiap detiknya. 4. Veracity, mengacu pada akurasi atau konsistensi data. Veracity dalam Big Data 4F ini bermaksud pada truthfulness, reliability, quality, and availability of the data. Yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesianya adalah bahwa data yang ada di ini dapat dipercaya kebenarannya, dapat diandalkan, berkualitas, serta dapat diakses dengan baik. Contoh pada veracity dalam bisnis yaitu ketika semakin besar data, biasanya data ini akan semakin sulit untuk dijaga ataupun di maintenance keakuratan datanya, terutama pada jenis data bergerak. Contohnya, data informasi pelanggan,
data partner perusahaan, data keluarga, dan lainnya. Di samping 4P tersebut, ada juga yang menambahkan satu lagi sehingga menjadi 5P, yaitu follower. Follower ini merupakan puncak dari 5P, Big Data, dan karakteristik yang paling penting dalam analisa bisnis. Follower pada 5P Big Data ini bermaksud pada nilai pada data. Nilai pada data ini juga bergantung pada isi data dan bergantung pada skill tim data analisis yang menganalisa data. Dengan data dan pengolahan yang tepat, Big Data ini dapat menghasilkan informasi yang sangat berharga untuk mengambil suatu keputusan. Contoh follower dalam 5P Big Data salah satunya adalah informasi yang dapat dihasilkan oleh Big Data dalam use case Satu Data Indonesia. Dengan Satu Data Indonesia, pemerintah dapat mengambil berbagai data dari berbagai kementerian ataupun instansi, misalkan program ketahanan pangan Indonesia. Batasan Big Data. Analisis Big Data memungkinkan penyajian yang efisien, akan tetapi di sisi lain batas antara pengelompokan dan diskriminasi menjadi hal yang paling rentan dan berbahaya. Pembatasan pengumpulan, transportasi algoritmik, dan akuntabilitas serta pembatasan penggunaan analitik untuk penyortir dan pemberlakuan orang secara berbeda. Pembatasan Big Data mencakup perlindungan untuk identitas, kesetaraan, keamanan, dan kepercayaan. Implementasi Big Data dibagi menjadi implementasi Big Data dalam bidang bisnis, Big Data dalam telekomunikasi, dan Big Data dalam kesehatan. Implementasi Big Data dalam bisnis. Yang pertama ada Customer Profiling. Pola dan profil pelanggan dapat dipelajari melalui data-data yang dibuat oleh pelanggan ketika sedang berinteraksi dengan produk baik secara langsung maupun website melalui penggunaan aplikasi atau website. 2. Produk development, yaitu membangun produk dari sebuah ide yang pada akhirnya dapat diterima dengan baik oleh pasar merupakan sebuah tantangan. Big Data dapat memberikan inti yang mendalam untuk mengidentifikasikan kebutuhan pasar hingga mengoptimalkan strategi pemasaran. Yang ketiga, price optimization, yaitu Big Data dapat memberikan peta dan pola harga yang ada di pasar sehingga produsen dapat menentukan harga yang optimal dan promosi karena yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Big Data untuk telekomunikasi. Telekomunikasi merupakan salah satu faktor yang tidak mau harus berusaha dengan Big Data. Jika data sering disebut sebagai the new oil, maka penyediaan layanan telekomunikasi seperti memiliki sebuah tambang minyak yang sangat produktif. Ada banyak sekali sumber data yang ada dalam sebuah perusahaan telekomunikasi. Sebut saja data operasional jaringan, data transaksi percakapan, data koneksi internet, data pelanggan, dan data produk. Jika semua data-data tersebut dapat diintegrasikan dengan baik, maka akan dapat memberikan inti yang dapat digunakan untuk optimalisasi jaringan, meningkatkan pelayanan, pembuatan produk, dan program promosi, serta meningkatkan loyalitas pelanggan. Big Data untuk kesehatan. Data dalam bidang kesehatan adalah salah satu contoh Big Data karena volume, kompleksitas, keragaman, serta tuntutan kecepatan waktu. Di samping itu, layanan kesehatan juga melibatkan banyak sekali pihak, di antaranya yaitu berbagai rumah sakit, lab, klinik, dan asuransi kesehatan. Oleh karena itu, bidang kesehatan termasuk sektor yang memiliki tantangan besar di bidang Big Data. Selanjutnya yaitu pemanfaatan Big Data dalam manajemen pemasaran. Pertama, semantic search merupakan proses pencarian kata kunci yang sering digunakan. Data dalam Big Data memudahkan mesin pencari untuk menelusuri serta memahami apa yang dicari pelanggan, sehingga pelanggan dimudahkan dalam pencarian barang yang dibutuhkan yang akhirnya berdampak pada peningkatan penjualan. Kedua, menarik perhatian dari pelanggan. Dalam suatu bisnis, pelanggan memang subjek utama yang dituju. Setiap perusahaan pasti berusaha untuk mengetahui tingkat kepuasan yang dimiliki oleh pelanggan mereka. Tingkat kepuasan tersebut tentu saja dapat diperoleh dengan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Dengan menggunakan Big Data, perusahaan bisa melakukan analisis untuk setiap pelanggannya melalui data yang diterima. 3. Pengoptimalan media sosial. Setiap perusahaan akan selalu melakukan inovasi untuk produk yang dikeluarkannya. Cara melakukan inovasi adalah dengan mengetahui tingkat kebutuhan dan penilaian dari masyarakat. Salah satu manfaat dari Big Data yaitu
mampu mengetahui berbagai penilaian pelanggan terhadap produknya. Hal tersebut dengan cara mengoptimalkan fitur dari media sosial. Jadi, apabila terdapat pelanggan yang menyebutkan atau menuliskan nama produk, maka perusahaan akan dengan mudah melakukan identifikasi. Keempat, menentukan target perusahaan. Dengan terkumpulnya data yang sudah terpusat, perusahaan dapat dengan mudah menganalisa semua kebutuhan yang berkaitan dengan pemasaran dan penjualan. Selanjutnya, pemanfaatan Big Data dalam manajemen SDM. Yang pertama, merekrut orang yang tepat. Analisis data memiliki peluang untuk berkembang di banyak hal. Untuk di bidang HR, analisis data sangat dimungkinkan untuk dikembangkan. Analisis data juga berperan sebagai perangkat untuk membantu karyawan menemukan talenta yang tepat di waktu yang tepat. Dengan analisis data, bisnis bisa mengetahui kapan harus membuka lowongan, posisi apa yang paling dibutuhkan, dan juga kompetensi apa yang harus dimiliki karyawan. Hal ini mengantisipasi karyawan terlalu banyak menumpuk karyawan di satu posisi atau lowongan yang tidak begitu diperlukan. Kedua, manajemen kinerja karyawan. Idealnya, perusahaan atau bisnis mengidentifikasi karyawan yang membutuhkan pelatihan untuk mengoptimalkan performa mereka dan menyukseskan bisnis. Big Data memungkinkan menawarkan wawasan kepada HR mengenai program inisiatif yang bisa membantu meningkatkan SDM. Misalnya seperti program penghargaan dan pelatihan. Salah satu contohnya, jika tim penjualan mengalami tantangan mengenai kinerja, data bisa digunakan untuk menentukan sesuatu yang salah, kemudian memperbaikinya untuk mengembalikan kinerja. 3. Perilaku karyawan. Analisis karyawan dalam lebih banyak mengidentifikasi perilaku mengenai pola turnover karyawan. Dengan analisis karyawan tersebut, memungkinkan bisnis mencari tahu tentang perilaku seseorang karyawan. Selanjutnya, fungsi Big Data. Fungsi Big Data diantaranya 1. Pengambilan sebuah keputusan yang tepat. 2. Mengurangi biaya, waktu, dan meningkatkan performa produk aplikasi. 3. Dapat menentukan penyebab suatu masalah dan kegagalan secara real time. 4. Mendeteksi sebuah anomali atau perilaku yang menyimpang dalam struktur bisnis. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.